Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Joga Berbicara. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang uh, soal-soal beserta jawaban dari ujian tengah semester. Yang pertama, apa sih provision? Provision adalah soal pertama, provision adalah bagian dari kewajiban bersyarat yang jumlah dan kapan pelunasan belum dapat ditentukan secara pasti. Namun perusahaan harus mengakui dan melakukan pengungkapan terhadap provision ini dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, salah satunya menyangkut tingkat kemungkinan terjadinya kewajiban ini. Jelaskan pada kondisi yang bagaimana perusahaan akan mengakui dan mengungkapkan suatu provision. Ada empat kemungkinan yang menyangkut dengan tingkat dari provision ini sendiri. Yang pertama, pada tingkat 5% dalam tingkat 5% atau remote, kemudian ada 6% sampai 50% atau sering disebut possible not problem. Kemudian ada 50% sampai 90% atau problem, sudah masuk ke problem. Kemudian yang 90 tetapi belum sampai 100% itu disebut dengan provision yang sudah dipastikan. Yang pertama, apa sih yang 5% dalam tingkat remote ini? 5% atau dalam tingkat remote, provision ini tidak akan dicatat dan tidak akan diungkapkan. Karena kenapa? Tingkat kemungkinan yang terjadi akibat dari provision atau kewajiban yang akan kita bayarkan akibat dari kewajiban bersyarat tersebut tidak masih kecil kemungkinan akan diterima oleh masih sangat kecil akan diterima oleh hukum nantinya. Misalnya provision sendiri biasanya itu muncul akibat dari gugatan hukum. Jadi tingkat 5% itu sendiri itu kecil sekali kemungkinan akan diterima oleh badan hukum nantinya. Jadi tidak usah diungkapkan. Kemudian pada tingkat 6% sampai 50%, nah itu sendiri itu pencatatannya kita catat di catatan atas laporan keuangan, tetapi belum dijurnalkan karena untuk 6% sampai 50% sendiri itu masih ke 50-50. Jadi kemungkinan akan terjadinya provision ini sendiri itu masih kemungkinan dari provision ini sendiri untuk 60% sampai 50% itu sendiri itu masih cukup tinggi, tetapi belum dapat dipastikan apakah gugatan tersebut nantinya akan disetujui atau tidak nantinya. Kemudian untuk tingkat 50% sampai 90% itu tingkat problem harus ada jurnal yang dibuat. Kenapa? Itu sudah lebih dari 50% dan sudah diterima oleh badan hukum nantinya dari kewajiban provision ini sendiri. Contohnya tadi itu adalah gugatan hukum, jadi sudah diterima oleh badan hukum dan sudah diproses, tetapi kemungkinan provision ini akan dibenarkan atau belum nantinya itu masih belum ditentukan. Jadi sudah bisa dicatat di jurnal. Kemudian pada tingkat 90% sampai 100% itu sendiri itu provision ini sendiri sudah dapat dipastikan akan diterima dan akan kita catat pada jurnal karena sudah mencapai tingkat kemungkinan 90% lebih, tetapi belum sampai 100%. Kemudian ketika obligasi diterbitkan pada tingkat diskon ataupun premium, maka setiap kali pembayaran bunga akan dilakukan amortisasi bond premium atau bond diskon. Jelaskan apa yang menjadi dasar sehingga perlu dilakukan amortisasi ini. Ketika obligasi diterbitkan pada tingkat diskon atau premium nantinya, maka terdapat selisih antara nilai nominal dan harga jual. Maka selisih antara kedua hal tersebutlah yang nantinya akan diamortisasikan. Hal ini bertujuan agar menghitung berapa alokasi yang harus ditambahkan apabila diterbitkan pada tingkat diskon atau berapa alokasi tersebut nantinya akan dikurangi
apabila diterbitkan pada tingkat premium, sehingga nilai kemudian yang akan keluar akan sama dengan nilai nominalnya. Jadi nilai nominal pada saat ini nilai nominal pada masa yang akan datang nantinya akan sama dengan nilai nominal saat ini nantinya. Jadi tujuan dari amortisasi sendiri itu untuk menghitung berapa selisih antara nilai nominal dengan harga jualnya nanti. Jadi apabila kita menerbitkan pada tingkat diskon, pasti ada nilai harga jualnya lebih kecil daripada nilai nominalnya nanti. Jadi selisih antara harga jual dan nilai nominal nanti itu akan diamortisasikan. Selisih antara nilai jual dan harga nominal nanti itulah yang jadi amortisasikan nanti. Dan apabila di tingkat premium, penerbitan pada tingkat premium itu pasti nilai harga jualnya nanti lebih tinggi daripada nilai nominal. Jadi untuk menyamaratakan nilai harga jual dengan nominalnya nanti pasti akan dikurangi hingga pada tanggal tersebut nantinya akan sama dengan nilai nominal tersebut nantinya. Jadi tujuannya sendiri itu untuk membuat nilai nominalnya nanti. Dan yang ketiga, treasury share merupakan akun kontra dari ekuitas. Dan yang ketiga itu treasury share merupakan akun kontra dari ekuitas dan mengurangi jumlah ordinary share yang beredar. Jelaskan mengapa dalam kajian share capital ordinary di bagian equity pada laporan posisi keuangan nilai share capital ordinary tetap dihitung berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan nilai nominal per lembar saham. Ketika perusahaan menggunakan cost method untuk mencatat treasury share. Hal ini karena kita menggunakan metode cost method yang dimana equity akan dinilai berdasarkan harga perolehan tersebut nantinya. Berbeda dengan menggunakan metode part of start value method yang dimana dinilai dengan menggunakan nilai nominalnya. Jadi apabila kita menggunakan cost method itu sendiri, itu kita akan menggunakan prinsip harga perolehan. Jadi berapa harga perolehan dari barang tersebutnya nantinya. Jadi karena harga perolehan adalah prinsip harga perolehan adalah nilainya akan dicatat dari nilai pada awalnya pembelian. Dan yang keempat, salah satu alasan perusahaan melakukan pembelian kembali saham mereka yang beredar adalah untuk meningkatkan earning per share-nya atau EPS. Jelaskan mengapa dengan melakukan treasury share ini dapat meningkatkan EPS. Treasury share sendiri adalah saham biasa yang dimana ditarik kembali, sehingga saham biasa yang beredar berkurang karena ditarik kembali, sehingga EPS meningkat karena jumlah saham biasa berkurang. Jika kita menarik saham biasa kita sendiri, itu pasti pembagi dari earning per share nanti akan berkurang. Jadi jadi pasti saham biasanya nanti akan menurun, tetapi saham biasanya akan menurun, tetapi earning per share-nya nanti akan meningkat. Karena apa? Karena pembagi dari laba per saham sendiri itu adalah jumlah saham yang beredar. Jadi apabila saham yang beredar itu sendiri itu berkurang, pasti laba per lembarnya nanti akan meningkat. Karena
saham biasanya yang beredar berkurang. Kemudian yang kelima, jelaskan bagaimana ketentuan akuntansi untuk transaksi penerbitan saham yang mendapatkan aset non-cash ataupun untuk membayar biaya atas jasa yang sudah diterima perusahaan. Jika kita menerbitkan saham untuk mendapatkan aset non-cash atau jasa, misalkan misalkan saja jasa arsitektur tetapi tidak diketahui nilai wajar atau nilai pasar dari jasa tersebut, maka hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah dengan mempresent value saham tersebut dengan principal dan present value annuity. Untuk ketentuan akuntansi dari jasa arsitektur sendiri, itu yang pertama adalah building construction in process. Kemudian ada notice payable. Kenapa building sendiri? Karena dari pengeluaran jasa arsitektur sendiri itu sudah termasuk ke dalam jasa dari pembangunan gedung tersebut. Jadi arsitektur sendiri itu masuk ke dalam pembangunan bangunan tersebut nantinya. Kemudian perusahaan akan mengakui building ini karena termasuk ke bagian dari harga perolehan bangunan yang didirikan untuk menentukan apabila kita untung atau rugi, maka kita bisa memperhitungkan dengan membandingkan nilai buku dari jasa tersebut dengan nilai jasa tersebut. Apabila nilai buku lebih besar dari nilai jasa, maka dianggap untung, begitupun sebaliknya nantinya. Untuk ketentuannya sendiri ketentuan akuntansinya sendiri itu kalau misalnya saja yang arsitektur tadi itu building terhadap notice payable. Kemudian yang keenam, jelaskan bagaimana perlakuan akuntansi ketika perusahaan melakukan pelunasan bond payable dengan menyerahkan aset atau menukarkan dengan sekuritas yang lain. Untuk nomor 6 sendiri itu ada 4 cara, ada 4 kemungkinan saat melunasi bond payable sendiri. Yang pertama, dilunasi saat jatuh tempo. Untuk dilunasi saat jatuh tempo ini sendiri itu tidak ada masalah, karena pas jatuh tempo akan bond payable atau obligasi tersendiri nantinya tidak akan ada masalah nanti. Kemudian yang dilunasi lebih cepat daripada jatuh tempo. Nah, perusahaan akan melunasi obligasi tersebut, maka perusahaan akan melunasi sebesar cash tersebut. Dengan sebesar nilai cash tersebut nantinya. Kemudian bandingkan antara nilai tercatat obligasi tersebut dengan pembayaran. Jika pembayaran lebih besar daripada nilai tercatat, maka diakui sebagai loss. Begitupun sebaliknya, jika nilai tercatat lebih besar daripada lebih kecil dari nilai tercatat lebih besar daripada nilai harga jualnya sendiri, itu dianggap dengan gain nanti atau keuntungan. Nah, untuk ketentuannya sendiri itu yang pertama ada bond payable, kemudian ada loss on exercisable of bond karena kita mengalami kerugian nanti tadinya karena lebih cepat pelunasannya. Kemudian terhadap cash. Kemudian lunasi menggunakan aset untuk pelunasan aset. Untuk pelunasan ini sendiri menggunakan aset yang selain cash seperti bangunan, kemudian ada hal-hal yang setara dengan aset tersebutnya nanti. Nah, dalam pelunasan dengan menggunakan aset sendiri itu bisa terjadi keuntungan atau kerugian tergantung dengan kesepakatan dari si penerbit obligasi dengan si pemberi obligasi tersebut nantinya. Apabila
apabila nilai dari obligasi tersebut lebih besar daripada nilai dari barang tersebut atau aset tersebut, nantinya akan dianggap dengan kerugian. Apabila sebaliknya, apabila nilai obligasi tersebut lebih kecil daripada nilai dari aset tersebut, nantinya akan dianggap dengan keuntungan bagi si pembeli obligasi tersebut nantinya. Dan bagi si penjual, apabila nilai dari aset tersebut lebih kecil daripada obligasi tersebut, akan dianggap dengan keuntungan karena obligasi tersebut lebih besar daripada nilai dari barang yang ditukarkan. Begitupun sebaliknya. Kemudian dilunasi dengan memodifikasi dilunasi dengan memodifikasi. Nah, maksud dari dilunasi dengan memodifikasi ini sendiri itu dalam obligasi tersebut nantinya akan dimodifikasi. Modifikasi di sini maksudnya adalah kontrak dari obligasi tersebut nantinya apakah bisa dikurangi bunganya atau bisa diperpanjang nantinya obligasi tersebut agar bisa dilunasi obligasi tersebut nantinya, atau bisa juga dengan tidak usah membayar dari bunga tersebutnya nanti. Kemudian yang keempat, ketika perusahaan menggunakan fair value untuk menilai non-current liabilitas yang dimilikinya, maka perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian. Jelaskan jurnal penyesuaian yang dibuat tersebut dan apa konsekuensinya pada laporan keuangan. Penyesuaian yang pertama kali dibuat adalah present value of principal. Hal ini digunakan karena untuk mencari nilai dari obligasi sekarang dengan masa yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah present value annuity, digunakan untuk mencari berapa nilai sebenarnya bunga yang dibayarkan pada masa yang akan datang jika obligasi tersebut diterbitkan pada tingkat diskon maka dibayarkan pada masa yang akan datang. Jika obligasi tersebut diterbitkan pada tingkat diskon, maka nilai yang dibayarkan sebenarnya akan lebih kecil daripada nilai nominalnya. Begitupun sebaliknya untuk penerbitan obligasi pada tingkat premium. Hal ini sendiri karena ada konsep di mana time of money. Time of money sendiri adalah nilai mata uang pada saat ini akan berbeda dengan nilai mata uang di masa yang akan datang. Jadi uang yang akan kita bayarkan pada masa yang akan datang itu nilai dari sekarang akan berbeda dengan nilai yang masa yang akan datang. Contohnya sendiri itu adalah ketika kita memiliki uang pecahan 5.000 pada tahun 2005 dengan uang 5.000 pada tahun 2015, maka uang 5.000 pada tahun 2005 akan lebih berharga daripada uang 5.000 pada 2015. Hal ini karena ada konsep time of money. Nilai mata uang pada saat ini akan berbeda dengan nilai mata uang di masa yang akan datang. Kemudian yang ke-8, dividen yang dibagikan perusahaan akan mengurangi return earning. Jelaskan mengapa ketika perusahaan membagikan share dividen tidak mengakibatkan total equity-nya berkurang dan bagaimana juga dampaknya pada share capital ordinary-nya nanti. Hal ini sendiri apabila perusahaan membagikan dividen dalam bentuk saham, maka dividen akan berkurang. Otomatis saham meningkat karena adanya pembagian dividen dengan saham. Sehingga equity perusahaan akan meningkat. Akibatnya laba per lembar sahamnya akan menurun karena adanya peningkatan saham yang beredar. Jika perusahaan membagikan dividen sendiri dalam bentuk saham, pembagian dividen dalam bentuk saham, maka
saham perusahaan tersebut nantinya akan meningkat. Otomatis laba per lembar jadi akan berkurang karena pembagi dari laba per lembar saham sendiri itu adalah jumlah saham yang beredar. Jadi apabila saham yang beredar nantinya meningkat, maka jumlah laba per lembarnya yang dibagikan nantinya akan menurun nantinya. Sedangkan untuk kenapa equity-nya tidak menurun karena pembagian dividen tersebut dalam bentuk saham. Jadi saham perusahaan tersebut nantinya akan meningkat. Sedangkan dividen akan berkurang karena pembagiannya dalam bentuk saham. Kemudian kita masuk ke nomor 2. Hitungan nomor 1. Soal hitungan nomor 1. Tanggal 1 Mei 2021 untuk mahasiswa cowok dan tanggal 1 Maret 1 Maret 2021 untuk mahasiswa cewek ganjil, dan tanggal 1 April 2021 untuk mahasiswa genap, tanggal 1 Januari 2021 untuk mahasiswa cewek ujung NPM genap. Simpson Comprehensive menerbitkan bond payable dengan total nilai nominal sejumlah $900 tertanggal 1 Januari 2021 dengan kontrak interest rate-nya sebesar 6%. Untuk diri saya sendiri itu ujung NPM-nya genap, maka tanggal dibayarkan pada setiap tanggal 1 Januari sampai tanggal 1 Juli. Dengan bunganya tadi, bunga marketnya sebesar untuk kontraknya sendiri itu sebesar 10% karena saya genap. Kemudian ada untuk penerbitannya sendiri itu market interest rate-nya sebesar 8%. Kemudian penerbitan ini sendiri itu diterbitkan pada tanggal 1 Januari sampai 1 Juli. Kemudian perusahaan menggunakan akun interest expense, akun untuk mencatat aktual interest. Nah, tanggal 1 Januari 2024 obligasi ini dilunasi pada kurs 102%. Jadi obligasi ini sendiri akan dilunasi lebih cepat daripada tanggal yang tercatat yang seharusnya dilunasi pada tanggal 1 Januari 2026, sedangkan ini dilunasi pada tanggal 1 Januari 2024. Maka hal yang pertama yang kita lakukan adalah membuat jurnal untuk mencatat semua transaksi di atas tanggal 1 Januarinya. Jadi perusahaan akan mengakui 4, karena saya ujung NPM yang genap, maka dimulai pada tanggal 1 April. Karena kita membeli pada tanggal 1 April, maka langkah pertama kita akan mencari present value dari 3 bulan dari Januari sampai Januari, Februari, Maret. Jadi 3 bulan mencari present value dari 3 bulan. Jadi karena present value yang pertama kali kita buat adalah present value nominal, karena 3 bulan kita anggap, perusahaan akan menganggap bahwa si pembeli obligasi tersebut akan membayarkan interest beban bunga tersebut kepada perusahaan nantinya. Seolah-olahnya saja, tapi tidak akan dibayarkan oleh si pembeli perusahaan. Karena ini prinsip dari pencatatan akuntansi, karena tidak bisa dirubah nantinya. Maka untuk present value yang pertama kali kita buat adalah present value dengan nilai nominal
Nilai nominal ini bukan 4 bulan sih, ini 3 bulan ya. 3 bulan dengan nilai nominal, maka present value of the principal sendiri itu 900 dari nilai nominalnya sendiri dikali dengan tingkat dari ini dari present value principalnya dari 4% ini 4% dari interest marketnya sejumlah 8%, sedangkan pembayarannya itu sendiri itu kita menggunakan dengan semi itu dibayarkan pada tahun. Nah, ini penjelasannya. Bunga dibayarkan per tahun pada setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Jadi ini sudah masuk ke semi annually. Semi annually sendiri itu dalam 1 tahun itu pembayaran bunga sendiri itu dibayar 2 kali. Jadi bunga marketnya sendiri itu 8% dikali dengan 8% selama 10. Kenapa 10? Karena 5 tahun dikali 2. Dalam 1 tahun 2 kali pembayaran. Jadi 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi kita cara mencari present value-nya dalam present value sendiri itu ada tabel present value yang dimana di atasnya dijelaskan present berapa persen dan di sampingnya itu tingkat per tahunnya, berapa tahun jangka dari interest tersebut nantinya. Jadi kita cari berapa persen, karena dalam 1 tahun 8%, maka kita bagi 8% tersebut jadi 4%. Ambil yang 4% di atas, paling atas cari yang 4%, kemudian yang paling kiri itu cari yang 10, angka 10. Jadi ketemu hasilnya sejumlah 0,6139. Jadi hasilnya adalah 510. Kemudian kita present value annuity. Present value annuity untuk bunga. Jadi bunga yang kita bayarkan itu 4% karena 8% dibagi 2 karena dalam 1 tahun bunga tersebut 8%. Sedangkan pembayaran menggunakan semi annually, jadi 4%. Cara mencarinya sama dengan present value tadi, maka hasilnya 347.477. Kemudian kita jumlahkan, maka hasilnya jumlahnya akan sama dengan nilai nominal. Kenapa ini berbeda? Karena masalah pembulatannya saja. Jadi kalau kita membulat ini akan menjadi 900 nantinya. Kemudian untuk jurnalnya sendiri, karena kita mengakui bahwa si pembeli membayar kepada kita bunga tersebut, maka kita akan menerima cash sejumlah 22.500. Nah, ini didapatkan dari nilai nominalnya dikali dengan nilai bunga kontrak. Jadi nilai nominalnya sendiri itu sejumlah 900 dikali dengan nilai kontraknya sejumlah 10%. 10%, kemudian dikali dengan 3 bulan karena dari Januari sampai Maret, dari 1 Januari sampai 1 April, maka terdapat 3 bulan. Kemudian dibagi dengan 12, hasilnya adalah 22.500. Kemudian berbeda dengan cara mencari cash tersebut tadinya, untuk mencari interest expense-nya itu sendiri, itu bukan dari marketnya, bukan dari bunga kontraknya,
tetapi dari bunga pasar yang kita kalikan. Jadi bunga pasarnya sendiri tadinya itu adalah berapa persen tadi itu? Sejumlah berbeda dengan karena kita menerbitkan tadi dengan nilai nominal, maka bunga pasar dengan bunga kontraknya maka akan sama untuk 3 bulan yang perusahaan mengakui bahwa si pembeli bond payable tersebut membayar kepada kita bunga tersebut nantinya. Jadi bunga kontrak dan bunga pasarnya sama. Jadi 10%, 900.000 dikali dengan 10%, kemudian dikali 3 bulan, kemudian dibagi dengan 12 bulan. Hasilnya adalah 22.500. Kemudian kita membuat present value untuk tingkat premium. Tadi pada tingkat nominal, karena kita mengakui bahwa si pembeli obligasi tersebut membayar kepada perusahaan bunga tersebut, maka yang kita cari kemudian adalah present value untuk tingkat premiumnya. Jadi yang kita masukkan nilai obligasi tersebut, nilai nominalnya sejumlah 900, kemudian kita present value-kan dari prinsipal, sama tadi caranya, maka hasilnya 900 dikali 0,6756 sejumlah 608,40. Kemudian kita present value-kan untuk interest. Sorry, ini salah ketik tadi. Nah, betul. Nah, selanjutnya untuk pembayaran bunga sendiri itu dalam satu periode sejumlah 4.500. Jadi 4.500 dikali dengan 8 dikali dengan present value annuity-nya sendiri, cara mencarinya sama tadi, sejumlah 8,1109, maka hasilnya adalah present value selling price-nya sendiri itu 973.31. Maka selisih dari 900 dengan selling price-nya sendiri itu akan diakui dengan premium, tingkat premium dari bond tersebut, tingkat premium dari obligasi tersebut. Jadi selisihnya adalah 73.31. Kemudian pas penerbitan pada tanggal 1 April, maka jurnal yang akan kita buat adalah yang pertama adalah cash terhadap bond payable sejumlah 973.31. Kemudian bond payable-nya sama 973.31. Kemudian karena kita mengakui bahwa si pembeli obligasi kita tadi membayarkan bunga kepada kita, maka kita akan menerima cash sejumlah 22.500. Kemudian ada interest expense 22.500. Perlu diingat untuk pembayaran oleh si pembeli obligasi ini itu si pembeli obligasi tidak akan mengeluarkan uang sedikit pun. Tetapi dalam pencatatan kita akan mengakui bahwa si pembeli obligasi tersebut akan membayar kepada
kita. Hal ini karena kita akan mengakui dari prinsip dari akuntansi itu sendiri, dari pensyaratan akuntansi itu sendiri. Jadi itu tidak boleh diubah. Kemudian kita akan mencari maka bunga yang dibayarkan pada 3 bulan penerbitan yang sebenarnya adalah kita mencari 3 bulan yang sebenarnya bunganya, yaitu interest expense-nya adalah yang pertama adalah carrying value-nya. Carrying value of bond-nya sendiri itu sejumlah 900 tadi yang ini dari penjualan. Kemudian efektif interest expense-nya. Ini bukan 4% ya. Ini 8%. Karena tingkat bunga pasarnya sendiri tadi sejumlah 8%, maka pas perhitungannya maka 8% dikali dengan 3 bulan, 8% dikali dengan 3 bulan dibagi dengan 12, maka hasilnya adalah 2%. Jadi 973 31 dikali 2%, hasilnya adalah interest expense untuk 3 bulan yang sebenarnya yang kita terima nantinya itu bukan 22.500. Kalau 3 bulan yang akan kita bayarkan kalau perusahaannya, 3 bulan yang akan dibayarkan oleh perusahaan sejumlah 19.431. Itu untuk tingkat premium. Kemudian langkah selanjutnya, maka kita menentukan amortisasinya. Amortisasi untuk 3 bulan. 3 bulan dari pada tanggal penerbitan obligasi tersebut. Jadi dari tanggal 1 April sampai tanggal 1 Juli. Jadi langkah pertama itu kita akan membuat cash pembayaran bunga untuk semesteran. Untuk pembayaran semester yang sendiri itu 45.000 karena dari 900.000 nilai nominalnya tadi sejumlah 900.000 nilai nominalnya, kemudian dikali dengan tingkat bunga dari obligasi tersebut sejumlah 10%, kemudian dikali dengan 6 dibagi 12. Jadi dalam satu semester itu pembayaran bunga obligasi tersebut adalah 45.000 dolar. Kemudian cash yang diterima sampai tanggal 1 April. Cash yang diterima maksudnya itu adalah cash yang kita bayarkan. Cash yang kita terima oleh perusahaan dari pembeli obligasi tersebut. Jadi cash yang kita terima itu ada 22.500 dari perhitungan ini tadi. Ini. Kemudian dikurangi hasilnya adalah net cash paid-nya yang sebenarnya adalah 22.500 untuk 3 bulan. Kemudian ada bond interest expense for the month. Bond interest, nah untuk bond interest for the month-nya sendiri itu dari 3 bulan ini sendiri tadi. Net cash paid-nya dikurang dengan bond-nya tadi, hasilnya 3.039. Kemudian jurnal yang akan kita keluarkan pada tanggal 1 April adalah interest expense-nya sebesar 22.500. Ini bukan 1 April nih. Interest expense-nya sebesar 22.500, kemudian cash-nya sendiri itu ada 22.250, kemudian ada bond payable sejumlah 9.039 dari pengurangan dari net
cash paid dikurangi dengan bond interest expense-nya selama 3 bulan, hasilnya 3.039. Ini ada interest expense-nya sejumlah 3.039. Jadi interest expense beban bunga yang sendiri dari bond payable tersebut adalah 3.039 yang akan kita terima nantinya. Kemudian kita amortisasikan. Yang pertama itu carrying amount-nya dari pada tanggal 1 bulan 4 2021 karena kita baru menerbitkan, jadi belum ada pembayaran interest expense-nya dan maka 973.31. Kemudian pada tanggal 1 bulan 7 karena kita membayar pembayaran bunga pertama kali, tetapi itu bukan penuh 6 bulan tetapi 3 bulan untuk 3 bulan sendiri karena penerbitannya sendiri pada tanggal 1 April. Jadi 1 April sampai 1 Juli yaitu 3 bulan. Jadi cash paid-nya sendiri itu 22.500. Kemudian interest expense-nya didapatkan dari carrying amount-nya dikali dengan tingkat bunga marketnya sejumlah 8%, kemudian dikali dengan 3 bulan karena penerbitan obligasi tersebut pada tanggal 1 April, maka selama 1 April sampai Juli selama 3 bulan. Jadi dibagi dengan 12, dalam 1 tahun ada 12 bulan, maka hasilnya 19.461. Kemudian diskon ini sendiri itu didapatkan dari selisih antara nilai cash paid dikurang dengan 19.000 nilai dari interest expense-nya. Jadi hasilnya adalah 3.039. Kemudian untuk carrying amount-nya sendiri itu didapatkan dari carrying amount yang sebelumnya sejumlah 973.31 dikurang dengan diskonnya. Diskon dari amortisasinya. Jadi ini bukan diskon, bukan diskon, ini premium. Karena kita menerbitkan dalam tingkat premium tadi, maka akan dikurangi carrying amount-nya akan dikurangi dengan premium amortisasinya. Jadi 973 dikurangi dengan 3.000 hasilnya 991. Kemudian begitu pun selanjutnya sampai pada tanggal 1 bulan Januari 2024, maka carrying amount yang kita bayarkan sama, bukan carrying amount, cash paid-nya sejumlah 45.000 karena pembayaran bunga itu sendiri tetap sejumlah 45.000 dalam 1 bulan, kemudian bukan 1 bulan, 1 semester. Maka kemudian untuk interest expense-nya itu 37.746 didapatkan dari nilai carrying amount-nya dikali dengan 8% dikali dengan 6 dibagi dengan 12. 6 itu 6 bulan, 1 semester itu ada 6 bulan. Kemudian selisih dari cash paid terhadap interest expense-nya akan dianggap dengan premium amortisasinya. Kemudian carrying amount-nya akan didapatkan adalah 939.408.
Nah, untuk karena kita dalam soal ini disebutkan obligasi tersebut dilunasi pada tanggal 1 Januari dengan pada tingkat kursnya sebesar 102%, maka kita akan mencari dari nilai dari obligasi tersebut, apakah kita akan mengalami keuntungan atau kerugian nantinya. Jadi langkah pertama kita akan mencari reacquisition-nya atau nilai cost dari nilai jual dari obligasi tersebut. Karena kita menjual pada tingkat 120%, maka 120%, 102% dikali dengan 900, maka hasilnya adalah 918. Kemudian ada carrying amount-nya, karena kita carrying amount terakhir pada tanggal 1 Januari 2024 adalah 900 didapatkan dari carrying amount 939 dari tabel amortisasinya 939, maka selisih dari carrying amount dan reacquisition-nya akan dianggap dengan gain atau loss nantinya. Apabila nilai carrying amount lebih besar dari nilai jual atau reacquisition-nya tadi, jual dari obligasi tersebut, maka akan kita anggap dengan gain dari obligasi tersebut. Karena terdapat bunga, terdapat sisa dari carrying amount tadi. Kemudian apabila sebaliknya, apabila reacquisition-nya lebih besar dari carrying amount-nya, maka kita anggap dengan nilai reacquisition-nya lebih besar dari carrying amount, maka dianggap dengan loss atau kerugian. Kemudian maka jurnal pada saat pelunasannya adalah yang pertama adalah bond payable sejumlah dengan nilai carrying amount-nya tadi. Kemudian ada cash. Cash itu jumlah yang didapatkan dari 900 dikali dengan 100 nilai kurs tadi, nilai tukar kurs. Nilai tukar kursnya tadi pada tingkat 102%. Jadi 900 dikali dengan 102%, maka hasilnya $918.000. Kemudian karena nilai carry amount-nya lebih besar dari reacquisition-nya, maka ada keuntungan yang kita terima, yaitu sejumlah 18,408 didapatkan dari selisih dari reacquisition-nya dengan carry amount. Mungkin itu penjelasan saya pada soal teori sama dengan teori dan hitungan nomor 1. Mungkin pertemuan selanjutnya akan membahas tentang hitungan nomor 2. Soal nomor 2. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.